empati yang didasarkan antara sesama agama ataupun maupun kemanusiaan ya. Kok bisa terdampar gitu kan? Emangnya nggak ada yang patroli tuh di perairan kita? Ntar anak kecil dengan biaya 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Mendarat lagi nih di PD Aceh sana ya. Kok bisa lolos begitu? Terdampar kok ya sering. Kestabilan kedaulatan kita tuh nih ya lagi diobrak-abrik gitu ya. Itu sebenarnya negara ASEAN itu nggak diem-diem aja nih. Pengungsian yang akan datang itu bisa diintersep langsung di negara tersebut. Sampai ada yang inisiatif menghalau kapal yang membawa muatan para pengungsi Rohingya itu ya. Mereka dihalau untuk suruh putar balik. Kebenaran itu dinamis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Episode kali ini adalah merupakan lanjutan dari perbincangan kita yang kemarin bersama Julfikar dan juga Anjar, dimana saya bilang menyita perhatian kita ya tentang bagaimana kelakuan para pengungsi dari Rohingya tersebut setelah situasi dan kondisi dihadapkan pada gelombang pengungsi Rohingya kemarin di episode ketiga Kongko Apa Bae itu bersama teman-teman. Kurang lebih banyak tanggapan netizen setelah mengetahui fakta tersebut ya memang kesel ya, sebel gitu terhadap mereka. Banyak mengumpulkan emosi atau kekesalan para netizen terbukti dari kolom komentar yang begitu ramai. Sebelumnya saya juga terima kasih bagi kalian yang sudah komen pada kolom komentar di episode Kongko Apa Bae yang bertiga itu ini. Bahkan di kolom komentar itu banyak yang menyebutnya, stop bang, jangan bilang itu pengungsi, stop bang, jangan bilang mereka ini bla 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 bla. Nah, belum lama ini Presiden Joko Widodo terkait hal penanganan pengungsi ini, beliau memberikan pidatonya. Nah, ini yang menarik ya, dalam pidatonya tersebut Bapak Presiden Joko Widodo terang-terangan secara eksplisit ya, itu menduga adanya unsur perdagangan manusia atau penyelundupan manusia. Diduga. Sebenarnya di kolom-kolom komentar episode kemarin juga udah banyak ya yang komen kawan-kawan netizen ya, dugaan-dugaan seperti ini tentang penyelundupan, imigran gelap, dan perdagangan manusia bahkan. Lalu belakangan Presiden Jokowi menambahkan secara resmi dalam pidatonya ya betul memang ada dugaan TPPO ya istilahnya, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini yang saya sorotin ketika bergulir seperti ini ya, memang dari awal penanganan saya rasa memang kehadiran pemerintah dirasa kurang ya. Ini juga diaminin oleh salah satu pengamat hubungan luar negeri dari UIN, Ibu Mutiara Pertiwi ya. Nah, dirasa-rasa nih menurut beliau memang jadi apa yang disoroti Pak Presiden dalam pidatonya tersebut antara perdagangan dan penyelundupan orang kita harus bedakan dulu ya. Bapak polisi juga kan sudah merilis bahwa memang ada indikasi perdagangan manusia atau penyelundupan manusia ini ya. Cuman kita harus bisa memilah, itu dua hal yang berbeda ya, antara menyelundupkan dan juga perdagangan manusia. Pada intinya ya memang ini harus segera diselesaikan karena sudah bergulir tahun demi tahunnya ya, dari awal mereka kedatangan sampai kita tadi di awal banyak empati yang didasarkan antara sesama agama ataupun maupun kemanusiaan ya. Cuman lambat laun kok ya kayaknya agak saya pikir itu kayak kestabilan kedaulatan kita tuh nih ya lagi diobrak-abrik gitu ya, bahasanya begitulah, atau ada istilah yang tepat lah kalau selain diobrak-abrik apa itulah ya lebih halusnya ya. Memang harus dipisahkan antara penyelundupan dan perdagangan orang ya. Penyelundupan itu secara garis besarnya ketika orangnya tersebut secara sukarela ingin mencapai tujuan atau destinasi yang dia tuju ya, dengan cara ya dia membayar segala macam atau perantaranya lain dan lain-lain lah, dilakukan secara sukarela pada intinya begitu ya. Cuman kalau perdagangan manusia, jika indikasi perdagangan manusia itu adalah bukan dasarnya tidak sukarela. Nah, bahkan orangnya ini pun tidak tahu dalam praktek penggelapan ini bahwa dia mungkin dijanji-janjikan, diiming-imingi hal tertentu, namun dibawa entah kemana, tentunya dia nggak bayar ya, dia nggak punya inisiatif mengurusin surat segala macam, tahu-tahu dieksploitasi aja begitu dia. Kurang lebih gambaran singkatnya begitu antara penyelundupan dan perdagangan. Nah, ini juga menjadi sorotan dari pidato Bapak Presiden Jokowi di mata Bapak Effendi Djamin. Beliau adalah pengamat sekaligus masih menjadi anggota dari Human Rights Resource of ASEAN ya. Beliau menyoroti keseluruhan
dilema yang sedang kita hadapi ya. Pada saat ini Indonesia itu terjebak dalam dilema antara narasi pengungsi, penyelundupan orang, juga perdagangan orang. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya dalam hal ini konteks penanganannya ya, secara utuh awalnya gimana sih tuh kok sampai kita banyak kecolongan lah, banyak yang terdampar, kok bisa terdampar gitu kan. Emangnya nggak ada yang patroli tuh di perairan kita, kok bisa lolos begitu, terdampar kok ya sering. Bahkan terakhir sampai detik video ini dibuat tuh saya baru baca lagi berita sekitar 50 imigran ya kalau bisa bilang, atau pengungsi itulah, mendarat lagi nih di PD Aceh sana ya. Semuanya berjenis kelamin pria dan diduga itu masih ada lain-lainnya, kemungkinan itu ratusan ya. Tentang situasi kondisi yang saat ini secara utuh dari pengamatan Bapak Effendi Djamin itu ya beliau tadi bilang ya, sebenarnya penanganan gelombang pertama dari 2015 itu sebenarnya di tahun 2015 dari camp Bangladesh itu ya, warga Rohingya itu ya, memang betul mereka karena di sana ingin memiliki pengakuan atau suaka lah semacamnya ke negara lain ketimbangan di Bangladesh tersebut, maka besar-besaranlah, maka terjadilah awal gelombang para pengungsi Rohingya ini ya di 2015 itu. Kehadiran mereka di sana kan diterima oleh warga tanpa kehadirannya atau penanganannya pemerintah, seolah-olah seakan-akan pemerintah itu tidak hadir dalam menangani gelombang pengungsi yang datang di awal-awal itu ya di 2015 ya. Sampai akhirnya kan tadi rasa empati kita sebagai warga lokal, khususnya di Aceh ya, kita patut acungi jempol dalam aspek itunya ya, yang mereka tahu secara simpel sederhana bagi warga lokal bahwa mereka, kita lepas dari unsur agamanya dulu ya, bahwa mereka terdampar ya butuh pertolongan warga sekitar yang memang membantu, udah faktanya begitu kan, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Cuman kan belakangan rasa kemanusiaan kita yang tinggi itu, saudara-saudara kita yang udah melakukan hal itu ya belakangan bergulir ya sedikit ditumpang tindih dengan berita-berita tadi ya. Khususnya ini kan secara resmi sudah disampaikan dalam pidatonya Bapak Presiden Jokowi terkait hal ini ya, tentang perdagangan dan penyelundupan itu. Nah 2015 singkat cerita itu udah terjadi gelombang pengungsian tersebut, lantas tidak hadirnya peran pemerintah seolah-olah membiarkan penanganan tuh udah sampai di warga lokal maka teratasi. Namun faktanya kan enggak demikian, bergulir sampai beritanya ya akhirnya beginilah, sudah nasi menjadi bubur. Akhirnya gelombang sampai detik ini masih hangat diperbincangkan dan penyelesaian itu belum terselesaikan. Tadi balik lagi ke dilema antara pengungsi, perdagangan, dan penyelundupan. Bapak Effendi Djamin ini sebenarnya memiliki pandangan atas penanganan hal ini. Di 2015 itu sebenarnya negara ASEAN itu nggak diem-diem aja nih. Beberapa bareskrimnya antar negara ASEAN itu ya berkumpul dan sebenarnya menciptakan yaitu action lines, di mana gerakan ini tuh gerakan aksi ya, di mana memperkuat hubungan luar negeri khususnya di ASEAN itu untuk meminimalisir tindakan-tindakan penyelundupan atau penggelapan semacam ini ya. Jadi langkahnya tuh kita menggandeng mereka, negara-negara ASEAN. Jadi di awal ada indikasi mereka ingin menyelundupkan atau apalah itu gelombang pengungsian yang akan datang, itu bisa diintersep langsung di negara tersebut karena terjadinya kesepakatan bersama itu tadi ya. Namun pada faktanya sampai 2015 ke atas, hal ini, gerakan action lines ini secara pergerakan inkonsisten ya, jarang dilakukan lah, kasarnya seperti itu. Sebenarnya udah ada penanganan. Ini mungkin menjawab sebagian dari kita pertanyaannya seperti itu, nggak ada penanganan, sebenarnya udah. Nah lalu Pak Effendi Djamin juga nambahin bahwa kita bisa menangani hal ini lewat Bali proses, dimana sebagai pemimpinnya yaitu kita Indonesia bersama Australia. Bali proses ini bisa dikatakan bisa mencakup penanganan pengungsi, penyelundupan, dan perdagangan manusia ini ya. Sebenarnya jalur ini bisa ditempuh dengan menggandeng, diharapkan kita bisa melobi Bangladesh, di mana sumber gelombang besar-besaran itu datang kan dari sana. Kita bisa gandeng Bangladesh dengan kesepakatan tertentu ya, bisa intercept tertentu dalam penanganan hal ini. Sebenarnya begitu yang beliau utarakan. Tapi pada kenyataannya ini di lapangannya rumit. Berdasarkan faktanya di lapangan kan belum lama ini juga bahwa ada didapati ternyata mereka itu ya tadi yang balik lagi kita dalam konteks tadi ya penyelundupan dan penggelapan, ya memang diduga
memang ada unsur ini setelah didapati fakta bahwa ada penangkapan di Aceh itu seorang agensi yang membawa mereka berlayar dan berlabuh ke Aceh itu, pengakuannya adalah bahwa anak kecil yang mereka angkut ingin berlabuh gitu ya, ingin mencari suaka dan lain-lainnya. Anak kecil dikenakan biaya sekitar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar anak kecil dengan biaya 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Itu menurut pengakuan yang sudah menjadi tersangka ya. Agensi yang sudah menjadi tersangka membawa para pengungsi atau imigran inilah datang berlabuh ke Aceh dengan menyediakan 2 kapal kayu itu ya. Ya kan tadi dari sana aja, dari fakta tersebut kan sudah jelas berarti indikasi yang dipidatokan Bapak Presiden ya memang seserius ini bahwa pengungsi ini sudah tumpang tindih dengan adanya indikasi perdagangan dan penyelundupan manusia tersebut. Ya sebenarnya sudah ada penanganan jauh-jauh hari, bahkan dari 2015 sampai ada balik proses yang menjadi pimpinannya itu kita dan Australia yang bisa menggandeng Bangladesh salah satunya untuk kerjasama meminimalisir hal-hal seperti ini. Sampai-sampai kan berita terkini juga, bahkan nelayan Aceh itu sendiri kan saya baca tuh beritanya sampai ada yang inisiatif menghalau kapal yang membawa muatan para pengungsi Rohingya itu ya. Mereka dihalau untuk suruh putar balik, sampai segitunya berdasarkan fakta yang sudah-sudah bahwa mereka kelakuan kurang menyenangkan bagi mereka warga Aceh sendiri sebagai tuan rumah ya. Maka gelombang penolakan terus bergulir. Harapan saya pribadi dan seluruh warga Indonesia kebanyakan yang mungkin ya berkaca dari konten saya kemarin itu banyak ya begitulah, banyak kesalahan, kesebalan ya. Kita cross check dulu kebenarannya ya. Karena ya buat saya kebenaran itu dinamis ya. Artinya kita harus melihat secara utuh kebenaran, dan lagi-lagi waktu yang berperan ya. Ketika kita menerima di awal baik-baik, lalu dengan yang bergulirnya waktu mereka mendapat penolakan, ya itulah kebenaran yang dinamis. Menurut saya gitu aja. Singkat cerita, saya akhiri program Tuang Cerita. Saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita.